Di video sebelumnya kita udah bahas cara menyesuaikan perspektif. Dan di video kali ini kita akan bahas sesuai judul video, yaitu menyesuaikan kecerahan. Tapi sebelum intro, kita lihat dulu hasilnya. Ini hasil yang kemarin, kemudian ini ketika udah disesuaikan kecerahannya. Terus kalau dirasa hasil penyesuaianku nanti jelek, ya mohon dimaklumi. Kalian perhatikan aja progresnya, jangan terlalu memperhatikan hasilnya, oke? Dalam menyesuaikan kecerahan, kita harus tentuin dulu mana yang perlu disesuaikan. Misal nih ya, kalau di foto kita objek lebih terang daripada background. Nah, agar kedua kecerahan antara objek dan background tadi sama, kita punya dua pilihan, menggelapkan objek atau mencerahkan background. Dan di foto ini, objek lebih terang daripada background, menurutku. Kalau menurut kalian kecerahan ini sama ya nggak apa-apa. Dan di sini aku memilih menggelapkan objeknya, bukan mencerahkan backgroundnya. Caranya sebenarnya kita cuma pakai yang namanya adjustment layer curves dan kita gelapin fotonya. Buat yang belum tahu cara pakai curves, videonya belum ada di channel ini, kalian search aja di YouTube tutorialnya, oke? Nah, ini kan agak susah nih menyesuaikan kecerahannya. Feeling kita itu agak susah gitu kan. Kira-kira udah pas apa belum? Nah, tipsnya adalah menghitam putihkan fotonya terlebih dahulu. Karena kalau fotonya hitam putih, kita bisa fokus melihat gelap terangnya objek. Karena kita nggak perlu memikirkan warnanya. Jadi paling enak itu kalau fotonya hitam putih. Kita bikin hitam putih dulu. Oke, ternyata langitnya terlalu cerah daripada ininya, pemandangan bunganya. Jadi kita turunin dulu kecerahan langitnya, bikin adjustment layer curves, aktifkan clipping max, dan klik tanda tangan ini. Kemudian, perhatikan di sini. Saat kita mengarahkan pointernya ke foto, ada lingkaran kecil di garis diagonalnya. Nah, kalau kita klik di fotonya, itu nanti ngebentuk titik. Baru titiknya ini bisa kita geser. Nah, jadi di sini kita mesti pandai meng-airdrop fotonya agar saat titiknya diturunkan hasilnya masih bagus. Jadi kita cari titiknya dulu. Kalau di sini kan lingkarannya mentok sampai ujung. Kita turunin lingkarannya dengan cara menggerakkan pointernya ke bagian yang lebih gelap dari yang tadi. Oke, kira-kira cukup di sini aja lingkarannya. Baru kita klik and drag ke bawah kalau mau gelapin. Gelapin sampai sekiranya sesuai pemandangan bunganya. Oke, selanjutnya kita sesuaikan kecerahan modelnya. Masih dengan cara yang sama, biasanya kalau foto orang, aku airdropnya itu di bagian kulit. Tapi bukan di bagian kulit yang gelap ya. Karena kita mau mengurangi cahaya, jadi airdropnya itu di bagian yang agak terang aja. Dari bagian midtones ke bagian highlight lah kira-kira. Terus bagian highlight yang ini kayaknya terlalu terang banget, sampai putih gitu. Jadi kita kurangin di bagian highlight, airdrop di bagian yang terang, yang putih, kemudian turunin. Perhatikan lingkaran kecilnya ya. Oke, terus di sini shadow-nya masih terlalu gelap dibanding shadow bunganya. Jadi kita airdrop juga di bagian yang gelap. Perhatikan titiknya ada di bawah, itu berarti bagian shadow. Kemudian kita drag ke atas agar shadow-nya agak terang sedikit.
Dan inilah hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Coba kita lihat dengan gambar aslinya. Ini sebelum dan ini sesudah. Terus sebenarnya kalau kalian kesulitan atau belum menguasai Corps, kita bisa pakai brightness or contrast atau pakai apapun yang kalian bisa. Cuman gunakanlah mode hitam putih untuk melihat kesesuaian kecerahan foto manipulasi yang kita buat. Karena akan lebih gampang melihat kecerahannya itu sesuai atau enggak dengan mode hitam putih. Oke, semoga tips di video ini bermanfaat. Jangan lupa tag Instagram Camellia Channel setiap kali kalian upload editan kalian, mau itu manipulasi, vektor, line art, atau apapun itu. Jangan lupa di-share juga ke grup-grup kalian atau ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa jadi pembahasan. Oke, di next video kita akan bahas mengenai saturasi. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Oke, sampai jumpa di next video.